Perkenalkan, nama saya Bibit Putri Ningsi. Saya dari Prodi Ilmu Komputer kelas C, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem terdistribusi. Mengapa sistem terdistribusi? Komputer-komputer yang terdistribusi secara geografis, komunikasi melalui koneksi kabel atau fiber atau wireless. Keuntungan: interaksi, kooperasi, dan pemakaian bersama sumber daya, mengurangi biaya, meningkatkan kinerja dan ketersediaan. Definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Komputer otonomi. Walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap dapat berjalan. Dengan menjalankan sistem terdistribusi, komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya hardware, software, dan data. Nah, di sini ada contoh gambar sistem terdistribusi. Proses dieksekusi secara konkuren, berinteraksi untuk mencapai tujuan umum. Aktivitasnya saling koordinasi dan bertukar informasi melalui pesan yang ditransfer melalui jaringan komunikasi. Dengan definisi tersebut di atas, apakah internet merupakan suatu sistem terdistribusi? Nomor 2. Contoh sistem terdistribusi: sistem telepon, ISDN, PSTN, manajemen jaringan, administrasi sesumber jaringan, network file system, arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan, arsitektur klien atau server yang diterapkan di atas infrastruktur internet, shared resources melalui URL, dan lain-lain. Ketiga, keuntungan sistem terdistribusi: performance, distributed, reliability, instrumental growth, sharing data atau resource share. 4. Permasalahan dalam sistem terdistribusi. Kelemahan pada sistem terdistribusi adalah kesulitan dalam membangun perangkat lunak, bahasa pemrograman, sistem operasi, dan lain-lain. Masalah jaringan, merancang dan mengimplementasikan sistem. Masalah keamanan, berbagai data atau sumber daya berkaitan dengan keamanan data, dan lain-lain. Kelima, karakteristik sistem terdistribusi. Hal yang diperhatikan dalam membangun sistem terdistribusi: A. Kejelasan, B. Komunikasi, C. Kinerja dan ruang lingkup, D. Keanekaragaman, E. Keterbukaan, F. Kehandalan dan toleransi kegagalan, dan G. Keamanan. 6. Model dalam sistem terdistribusi. Model dalam sistem terdistribusi: A. Model arsitektur, B. Model interaksi, C. Model kegagalan. A. Arsitektur model, cara kerja antar komponen sistem dan bagaimana komponen tersebut berada pada sistem terdistribusi. Client server model, proxy server. Client server model. Model client server biasanya berbasis protokol request reply. Contoh, implementasi RPC. Klien mengirimkan request berupa pesan ke server untuk mengakses suatu server. Server menerima pesan tersebut dan mengakses request klien dan mereply hasil ke klien. Proxy server menyediakan hasil copy atau replikasi dari resource yang diatur oleh server lain, dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource ketika klien melakukan request ke server. Proxy server diperiksa apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy server, diletakkan pada setiap klien atau dapat dipakai bersama oleh beberapa klien. Tujuannya adalah meningkatkan performance dan availability dengan mencegah frekuensi akses ke server.
Nah, di sini ada gambar model arsitektur client server. Kalian bisa lihat sendiri. Peer proses. Semua proses atau objek mempunyai peran yang sama. Proses berinteraksi tanpa adanya perbedaan antara klien dan server. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan merupakan model yang paling general dan fleksibel. Itu saja penjelasan dari saya tentang perkenalan sistem terdistribusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.